Shalom aleihim besem Yeswa Hamasyah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Assalamualaikum warahmatullahi Isa Al-Masih. True God Jesus Christ bless you all. Bapak Ibu Saudara, saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Study. Bingkai kita adalah kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri. Kita harus saling menghargai, saling menghormati ya terhadap keyakinan lain ya. Baik, kali ini kita akan menjawab pertanyaan dari saudara-saudara kita dari umat muslim ya. Tapi dalam bingkai toleransi ya Bapak Ibu ya. Begini, kita mau bicara tentang Allah ya. Wes kalau bicara tentang Gusti Allah itu pasti sesuatu yang sangat esensial ya. Sebenarnya gimana Pak solusinya? Toleransi itu paling benar itu ya. Toleransi, karena Allahnya orang Kristen dengan Allahnya orang Muslim itu beda ya. Ya, semua orang, semua keyakinan mengatakan Allahku hebat, Allahku maha besar, Allahku maha kuasa, Allahku maha kasih, Allahku maha murah, Allahku maha baik. Semua kayak begitu ya. Semua keyakinan Allah adalah sesembahan agung ya. Satu-satunya sesembahan yang disembah oleh setiap keyakinan itu disebut Allah ya. Makanya bahasa Inggrisnya Allah, God. Beda dengan bahasa Jepang. Bahasa Jepang Allah itu kami. Bahasa Brasilnya Deus. Bahasa Latinnya itu Deus. Bahasa Yunaninya Theos. Makanya tiap-tiap negara beda, karena Allah itu bukan nama diri. Ya, harus disadarin dulu. Jadi kalau kita bicara tentang Allah, kita harus tahu bahwa Allah itu artinya sesembahan agung. Ya. Lalu apakah Allahnya tiap agama sama? Tidak ya. Tidak sama, maka dari itu toleransi itu paling benar. Oke, kita nggak usah membahas bahwa Allah masing-masing itu maha agung, maha hebat, maha besar, maha adil, maha rahmat, maha suci, maha mengasihi. Itu semua sama. Allah itu begitu ya. Oleh masing-masing keyakinan pasti akan ngomong begitu. Mari kita uji ya. Ujinya pakai inilah, penciptaan lah ya. Kalau Allah itu mencipta langit bumi ini kan, betul nggak? Yang mencipta langit bumi ini siapa? Allah, oke. Ya, Alkitab itu ditulis oleh Musa itu tahun 1500 sebelum Masehi dah. Ya, jadi selisih dengan kitab orang Muslim berapa? 2000 tahun. Dari sisi penulisan selisih 2000 tahun. Lebih dulu Alkitab, tetapi dari sisi terjadinya itu sudah 6000 tahun ya, 6000 tambah 500, 6500-an tahun. Tapi dari sisi penulisan 2000 tahun. Ya. Jadi duluan Alkitab ya. Duluan Alkitab. Harus disadarin dulu ya. Para mu'alaf, para ustadz yang selama ini masih terus memperdebatkan tentang Allah, sadari dulu bahwa selisih antara Alkitab dengan kitab Anda itu berapa tahun? 2000 tahun. Sekarang aku mau nanya, pencipta langit dan bumi ini menurut Alkitab siapa? Yesus, udah Yesus. Ya, Allah dong, betul Yesus. Ya, sebagai firman, sebagai Tuhan Guru besar semua. Ya, karena Kejadian 2 ayat 4 inilah riwayat penciptaan langit dan bumi yang diciptakan oleh Tuhan Guru besar semua. Yahweh itu adalah Yesus ya. Ya, jadi pencipta langit dan bumi siapa? Allah. Namanya siapa? Yesus. Ya, udah jelas kan? Oke. Terus kita cek ya. Jadi ya kalau langit dan buminya orang Kristen di Alkitab itu bulat ya. Ya, langit dan bumi bulat karena Allah di bulatan bumi ya. Sebentar ya. Oke. Ya, jadi bumi bulat ini ya.
Ada matahari, ada siang, ada malam, ada petang, ada pagi. Itu menunjukkan bumi ini bulat, ya. Lalu kita silakan, ya. Anda dari keyakinan lain, menurut Anda buminya apa? Bulat apa datar? Datar, Pak. Ya udah, berarti beda kan? Ya kalau bumimu datar, mestinya jangan tinggal di bumi ini. Karena bumi ini bulat. Silakan tinggal di bumi datar, kan mestinya gitu. Ya. Ya, bumi ini bulat. Jadi Anda yang mengimani bumi datar, ya jangan tinggal di bumi bulat dong. Ya, silakan mau diuji pakai scientific apapun juga bumi ini bulat, ya. Ya. Tapi kalau kitab kami mengatakan datar, ya jangan tinggal di bumi ini. Silakan tinggal di bumi datar. Ya, bumi datar itu ada di bumi baru kalau Alkitab, ya. Kalau Alkitab nanti di bumi yang baru itu bumi datar, betul. Tapi kalau sekarang bumi ini bulat, oke? Yang menciptakan Yesus, sama apa beda Allahnya? Beda, Pak. Nah, beda toh. Ya, manusia pertama yang diciptakan siapa? Menurut Alkitab Adam. 2000 tahun kemudian kitabmu nulis siapa? Adam. Lu kok sama? Iya, Pak, nggak bisa jawab kita, Pak. Lah iya, ya. Selisihnya berapa ribu tahun? 2000 tahun. Ya, di Alkitab ditulis manusia pertama adalah Adam. 1 Korintus 15 ayat 45, ya. Ya, Kejadian 2 ayat 7. Ya. Itu manusia pertama namanya Adam. Ya, itu ada di Alkitab. Di kitabmu selisih 2000 tahun. Siapa nama manusia pertama? Adam, Pak. Lu kok sama? Berarti Allah kita beda, Pak. Betul. Ya, beda. Jadi jangan lagi membanding-bandingkan Allahmu dan Allahnya orang Kristen. Beda. Allahnya orang Kristen namanya Yesus Kristus. Jelas, ya? Udah, itu masih banyak lagi kalau mau diurut, ya. Belum nanti nabinya, ya. Belum nanti segala macam lah. Saya ingin mengatakan dari dua itu saja. Belum nanti hakim adil hari kiamat. Belum nanti siapa yang menentukan kiamat lenyapnya langit dan bumi bulat. Yesus yang menentukan. Siapa hakim adil? Semua agama di dunia. Hakim adilnya siapa? Yesus, ya. Semua kitab dibuka. Siapa? Di depan siapa semua kitab dibuka? Di depan Yesus, ya, anak domba, ya. Siapa pencipta bumi baru nanti? Yang datar. Nah, kalau bumi baru datar. Setelah bumi bulat ini, siapa yang menciptakan? Yesus. Ada di Alkitab enggak? Ada. Ya. Lalu kitabmu 2000 tahun sesudahnya. Kok nulisnya sama ya, Pak, ya? Ya enggak sama lah. Itu buktinya buminya datar, ya. Kalau kami kan bumi bulat. Allah kami namanya Yesus. Kalau sama harusnya Allahmu namanya Yesus. Nah, makanya kan beda kan. Jadi para mu'alaf, para ustadz, juga debater-debater yang ecek-ecek dari Nasrani mahasesat itu, kalian semua pada para debater-debater yang nol putul, ya, nggak ada ilmu Alkitabnya. Semua ilmu kamu teologi tafsir itu, teologi sampah itu, teologi sesat itu, ya. Jangan lagi Anda membanding-bandingkan Allahnya orang Kristen dengan Allahnya di keyakinan lain, terutama yang sering dibandingkan dengan Allahnya umat Muslim. Beda Allah kok. Ya, penjelasan saya, HTD ini sudah very clear bahwa memang beda, Pak. Meskipun sama-sama menciptakan manusia pertama Adam. Siapa nama Allah yang menciptakan Adam? Siapa? Di Alkitab ditulis Yesus Kristus. Ya, karena pencipta dari segala sesuatu sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya itu Yesus Kristus. Ya. Iya, beda, Pak. Lah sudah, kalau beda itu paling benar apa? Toleransi, ya. Jangan gaduh melulu, ya. Ya, mu'alaf, ya. Ya, ustadz yang kegemarannya cuma bikin gaduh saja, ya. Sama HTD sini 1 menit, ya. HTD itu 1 menit jawabnya, ya. Ya, cukup 1 menit aja. Setiap pertanyaan Anda tak jawab 1 menit, ya. Pasti langsung diem, ya. Karena memang dua hal berbeda. Barang beda Anda mau apa?
mau dibanding-bandingin kayak gimana ya, nggak bisa kalau barang beda, namanya beda ya. Ya ingat ya, Allah artinya sesembahan agung ya. Kalau Allah itu nama, pasti di Amerika tidak disebut God ya. Di Jepang tidak disebut kami, di Latin tidak disebut Deus, di Yunani tidak disebut Theos ya, karena Allah itu adalah sesembahan agung, sama dengan Tuhan juga. Tuhan artinya Allah yang berkarya, maka sama dengan Allah. Tuhan masing-masing negara beda-beda ya, disebutnya beda-beda. Di Indonesia Tuhan ya, di Amerika Lord ya, di Jepang Omo ya, di Cina Sen. Sementara kalau Allah di Cina itu Yang Di. Ya beda-beda ya. Karena Tuhan itu Allah yang bekerja, yang berkarya, sementara Allah itu sesembahan agung. Allah itu yang duduk di tata surga yang disembah. Tapi baik Tuhan maupun Allah sama saja, sami mawon. Dia juga roh yang sama, karena Allah itu roh. Lalu mencipta langit dan bumi ya. Di Alkitab ditulis Yesus ya, gambar Allah ya, sebagai Tuhan Guru besar semua. Yahweh nama sebutan untuk Yesus ya. Baru nanti ketahuan ketika sudah lahir Allah menjadi manusia, baru ketahuan, oh namanya Yesus. Di surga juga Allah namanya Yesus. Jadi baik yang di bumi Allah menjadi manusia namanya Yesus, di surga juga Allah namanya Yesus. Jadi very clear kan, penjelasan saya ini very clear ya. Jadi Allahnya orang Kristen 100% Yesus Kristus, sama-sama ya, sama-sama katanya, masing-masing diklaim pencipta langit dan bumi. Cek aja, Allahmu namanya Yesus bukan? Bukan Pak, ya sudah, beda kita. Jadi gak usah dibanding-bandingin ya. Jadi yang benar gimana? Toleransi. Kan sudah dibilang, Allahmu ya. Ya jadi jangan ribut melulu, gaduh melulu ya. Channel-channel Muslim, channel-channel Kristen yang ecek-ecek itu, channel-channel Nasrani ya, Tritunggal Maha Sesat itu ya, penyembah Allah berbiji 3 itu ya. Sebaiknya tidak lagi membanding-bandingkan Allahnya orang Kristen ya. Allahnya orang Kristen itu Yesus Kristus. Allahmu kan bukan Yesus Kristus toh. Allahmu kan Bapa toh. Allah 3 biji, Bapa, Anak, Roh Kudus. Ya. Ya. Allah Bapa, Anak, Roh Kudus itu enggak ada di Alkitab. Jadi para channel Muslim harap tahu, kalau Anda berdebat tentang Tritunggal, itu berdebat sesuatu yang ngarang doang. Mosok mau berdebat hanya ngarang? Sama saja berdebat Yesus main kelereng mau ya, Yesus main layang-layang mau debat kayak gitu. Allah ada 3 mau. Saya sih ogah ya berdebat membanding-bandingkan kok sama Allah yang 3 biji ya. Allah itu esa. Alkitab nulis Allah esa, satu, namanya Yesus Kristus ya. Jadi clear, kalau sama HTD itu 1 menit langsung beres urusan ya. Saya tuh prihatin lah ya, para channel-channel yang ngaku dari mualaf itu ya. Ribut melulu mempermasalahkan Allahmu, Allahku. Lah wong beda Allah kok ya. Beda Allah, beda Tuhan, beda kitab, beda surga, beda cara masuk surga. Tidak bisa Anda banding-bandingin. Sama HTD 1 menit selesai. Allahku Yesus Kristus. Udah gak berkutik kalau bilang Allahku Yesus Kristus. Kalau Allahnya 3 biji, Tritunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus, ributnya rame berhari-hari. Tapi begitu Allah esa, Yesus Kristus, selesai, diem. Ya, clear ya. Ya, jangan lagi memperdebatkan tentang Allah ya, karena Allah kita memang berbeda. Allahnya orang Kristen punya nama Yesus Kristus, 100% itu satu-satunya Allah yang benar. Ayat Alkitab, dan bisa dibuktikan. Tanya sama HTD, tiap pertanyaanmu 1 menit
ya, pasti terjawab. Dan ada ayatnya, bukan ngarang, ya. Kalau kalian debat sama Tritunggal Maha Sesat, ya, yang Allahnya berbiji 3, itu ya, seharian, berminggu-minggu nggak selesai-selesai. Ya, gaduh iya, maki-maki iya, ngegas iya. Kalau sama HTD 1 menit selesai. Ya, yang paling benar itu kita toleransi. Sudahlah, Allahmu ya Allahmu, keyakinanmu ya keyakinanmu. Begitu wong berbeda. Ini yang harus kita jelaskan, ya. Harus sering kita sampaikan bahwa Allah kita itu beda. Allahnya beda, Tuhannya beda, surganya beda, cara masuk surga beda, kitabnya beda, nabinya beda, ya. Terus gimana, Pak? Saling toleransi, saling menghargai aja, ya. Clear? Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri, bersahabat dengan beda iman itu bisa. Kalau toh dalam kehidupan sehari-hari kita mendapati kenyataan, loh kok keimanan kita tidak sama ya? Ya nggak apa-apa, toh kita bisa hidup bersama-sama. Ayo saling menghargai, saling menghormati. Jangan hujat, jangan caci maki. Segala hormat, kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, yang penuh hikmat, Alfa Omega, Maha Kuasa, dari sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Ini yang saya ngomong ini semua ayat Alkitab semua. Haleluya. Amin.